Orang beruntung, guru-guru kalian orang beruntung. Orang yang punya rezeki, punya duit lalu ditumpahkan, dituangkan uangnya ke tempat ini beruntung gara-gara kalian. Karena memang kalian wasiatnya Rasulullah. Maka dari itu jangan sampai sudah menjadi santri tidak bangga. Gelisah hatinya, kalian istimewa dipandang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ngantuk? Dari tadi saya ngantuk. Cuman yang sempat langsung ke matanya, bukan diminum. Boleh minum ya? Buya cinta kalian. Kalian cinta Buya? Ada kisah Sayyidina Abu Bakar itu dengan baginda Nabi. Karena Sayyidina Abu Bakar itu ngaku cinta Rasulullah, tapi cinta itu hakikat. Dua-duanya haus. Ada minuman cuman segelas susu. Susu diminum oleh Rasulullah. Apa kata Sayyidina Bakar? Apa kata Sayyidina Bakar? Aku melihat saja sudah puas, nggak pakai minum. Intinya lihat doa harus puas. Bismillah. Nggak pakai gula, nggak usah berhayal, enak dah saya. Pahit. Padahal tadi pulang mau minum kopi lupa. Minum susu. Bismillah. Makanya hakikat anak-anakku, kalau melihat pondok apalagi jumlah banyak itu senengnya kiranya luar biasa. Ini bukan sekedar orang hadis majelis taklim di alun-alun, bukan. Ini belajar setiap hari, setiap saat, punya cita-cita besar. Kalian orang istimewa. Dan kalian dipilih oleh Allah. Kalau sudah dipilih oleh Allah, nggak pandang. Saya sempat kisah ceritakan. Kalian harus dimantap. Ada sebuah kisah di sebuah pondok pesantren. Ada anak itu kerjaannya nangis terus, setiap hari nangis. Pengurus itu memaklumi barangkali dia manja, orang kaya di rumah dan sebagainya. Dimaafkan sebulan sampai 2 bulan, 3 bulan nggak bisa diatur, nggak mau ke masjid, nangis terus. Diputuskan untuk dipulangkan. Akhirnya diantarkan oleh ustadz yang pulang. Rumahnya tidak jauh, cuman karena pelosok sekali, itu naik bis, kemudian turun naik angkot, numpang mobil, nggak ada lagi angkot, harus jalan kaki sampai ke rumahnya. Menjelang sore nyampe di rumahnya. Ini ustadz nganterin orang ini. Dugaannya memang orang kaya manja di rumahnya, sehingga di pondok tidak betah. Masuk jalan akhirnya nyampe ke rumahnya. Rumahnya rumah gede, rumah bambu begitu, banyak bolong-bolong. Itu pun orang tuanya tidak ada di rumah. Sudah begitu kisah uniknya, pas jam begitu ustadznya sakit perut. Ini termasuk yang seni kisahnya ini. Sakit perut bingung. Nah, toiletnya di mana? Itu Ustaz, ke belakang. Nggak ada toilet, adanya hanya lubang begitu dikasih pijakan. Suruh jongkok di situ. Hanya ada tutup yang menghadap ke rumah. Kain karung yang dipotong kasih. Biasa di pondok nutup aurat suruh buang air kebuka begitu, pusing dia. Tolah-tolet aman, nggak ada orang sana, nggak ada. Bener nggak ada orang, nggak ada. Sudah akhirnya bersukses dia. Sudah begitu airnya nggak ada, bukan keran, dikirimi sama anak santri tersebut pakai galon rusak begitu Pak air. Selesai kisah. Menunjukkan bahasanya hidupnya susah, airnya pun ngambil dari atas. Tidak lama kemudian ayahnya datang nangis, kenapa anaknya tidak kerasan. Ustadz itu pulang tuh mikir, di pondok ada air, di pondok ada toilet, di pondok ada makan, di pondok kenapa kok tidak bisa kerasan? Mikir dong Ustadz pulang. Dalam kisah yang berbeda yang kita ambil faedah. Dalam kisah yang berbeda, ada pengusaha kaya. Pengusaha kaya itu punya istri itu ada, memang ibu-ibu itu ada sebagian. Kalau ustazah mah beda, bukan ibu-ibu saya bilang. Ada ibu-ibu manja anaknya. Zaman itu belum ada internet, adanya film kaset video. Zaman itu, zaman 89 nambah kaset video. Jadi ibu ini karena kaya raya, anaknya diberikan mobil satu. Mobilnya apa lupa waktu itu ceritanya. Mobil, berikan mobil satu, masuk SMA. Bayangkan zaman itu sudah punya mobil satu orang kaya. Pengusaha. Kalau ibunya pergi kemanapun hadiahnya buat anak apa? Video terbaru, film terbaru. Masya Allah. Cuman ibunya bukan nakal, pokoknya pengen nuruti anak. Yang penting anaknya senang. Anak dimanja, rumah kamarnya sendiri, ada toiletnya sendiri. Suatu ketika jalan sama ayahnya, ini kisahnya. Tiba-tiba melewati sebuah pondok ngomong, Abah, ya, itu apa sih Bah? Abah begitu. Itu apa sih Bah? Niku nopo Bah bahasa Jawa? Itu apa Bah? Pondok nak. Enak nggak sepondok di Bah? Bingung ayahnya juga tidak pernah mondok kayaknya. Enak-enak gimana?
Diam padahal ngomong. Tahtore pas baliknya lagi pulang dari bepergian, bah ini mondok tadi kan bah ya. Enak enggak sih bah? Ya enak enggak itu. Sampai di rumah kenapa nih bah? Saya pengen mondok gimana bah? Yang bener ya. Mondok. Ngomong sama ibunya bukan ngajari jelek, ibu yang nggak bisa nolak asalkan keinginan sang anak. Waktu sang anak minta, bu, saya mau mondok bu, mondok apa? Mondok no, mondok tinggal di sana no. Ibunya ini guyonan, masa orang mondok. Ayahnya juga tidak percaya. Rupanya diulang-ulang, diantarkan sama ayahnya. Sekolahmu gimana? Gak apa-apa pak, saya tidak sekolah lagi, mau pindah. Diantarkan ke pondok sama ayahnya, hanya dikasih baju 4 atau berapa sedikit. Karena apa? Paling minggu depan pulang. Gitu kan? Karena sudah nggak percaya anaknya bakal mondok. Nggak ada berita minggu depan, bulan pertama jenguan. Ketemu ayah anaknya. Nah, gimana? Mondok enak? Enak bah. Enak. Abahnya penasaran ada apa di dalam kok enak? Ada banyak kan? Apa kok bisa enak? Kamar mandinya gimana? Wah, seru pak, ngantri. Apalagi ngantrinya tuh yang ngantri bukan orang yang mikrofanya gayungnya itu 1, 2, 3, jadi ketahuan dari jauh itu seru. Sampai dia mondok, akhirnya ayahnya paling sebulan. Pas liburan palingan, sampai liburan betah, sampai dia menjadi orang yang sukses. Yang jadi kesimpulan di sini apa? Kalau sudah dipilih oleh Allah, lihat biarpun di rumah bergelimang harta, tinggal di pondok betah. Tapi sebaliknya si fakir nyungsep di rumah, di pondok lebih enak, gak betah. Kenapa? Yang satu dipilih oleh Allah, yang satu tidak dipilih oleh Allah. Kalian harus paham. Kalian sudah dipilih oleh Allah, kok nggak betah? Jangan-jangan komunikasi dengan iblis. Makanya yang gundah, yang sering gelisah hatinya, istighfar yang banyak, anakku yang soleh, baca sholawat. Kalian ini pilihan Allah. Kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, biarpun di rumah gak enak, gak bakal betah di pondok. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, enaknya orang kaya raya tinggal di pondok, dinikmati karena Allah beri cinta. Berarti kalau hatimu dibikin senang oleh Allah, kalian dipilih oleh Allah. Kalau masalah nangis telepon orang tuanya biasa, Bu aja belasan tahun kalau telepon masih nangis kok. Cuman kalau suruh pulang nggak mau. Mau pulang liburan senengnya luar biasa, nggak bisa tidur itu kita. Ayo ini sama kan? Tapi kalau suruh berhenti mondok nggak mau. Namanya kangen orang tua, harus dong semakin cinta ke orang tua. Tapi kalau berhenti dari pondok, no. Harus terus istiqomah. Makanya itu anak-anakku semuanya akan Buya ingatkan kepada kalian bahwa kalian berada dalam nikmat agung, kalian dipilih oleh Allah. Yang beruntung siapa? Orang tua kalian. Semoga panjang umur. Orang tuanya yang telah meninggal dunia, semua hembusan nafas anaknya akan jadi kiriman pahala. Makanya sangat rugi kalau punya anak tidak dikenalkan ke dunia gini. Ini semuanya ibadah, tidurnya ibadah, tidurnya jihad. Di taman surga Allah, menjadi wasiat Rasulullah. Coba ibadah jam berapa? Sholat berjamaah, ada tahajud kan? Ada. Ya, ada tahajudan sebelum subuh. Ini ada orang ya tahajud pada subuh ya duha. Nah, ada kisah suatu ketika ada di pondok di Cirebon sana. Orang tua, karena di Cirebon itu adanya dibikin dua. Yang pertama adzan awal, itu adzan untuk tahajud. Baru yang kedua adzan subuh. Ada tamu itu adzan pertama ke masjid. Sampai di masjid, lihat santri sudah ada situ. Memang dipikir bentar lagi komat. Tidak lama kemudian adzan lagi. Loh, kok ada adzan lagi? Tadi adzan apa? Tadi adzan tahajud. Seorang nangis dia cerita. Santri sebelum subuh sudah bangun. Saya punya anak setiap hari bangunin subuh nggak bangun-bangun. Nangis dia. Lihat santri senengnya luar biasa, nangis lihat keadaan anaknya di rumah. Itu orang tua yang punya anak di rumah, bangunin sholat subuh, susahnya setengah mati. Maka kalian ini beruntung sekali wahai anakku. Yang beruntung orang tua kalian. Belum lagi godaan di rumah, Masya Allah. Mau belajar banyak waktunya yang tersita. Bibi datang harus nemui, paman datang harus nemui. Ini banyak waktu yang tersita habis. Tapi kalian di pondok, Masya Allah, jadi ibadah semua. Orang tua kalian beruntung. Makanya para wali santri yang dengar suara ini. Kalau punya anak seperti ini, kok akali Anda tidak bersyukur, Anda wali santri yang keblinger. Bersyukur anaknya kok mau.
Maka yang pasrah dengan pondok pesantren, ngurusi anak tuh berat. Ini guru tuh ngurusi setiap hari, bangunin, sholat, memantau semuanya. Maka kami ingatkan pada orang tua, semoga ini sampai kepada para wali santri yang ada di para santri Al-Falah. Anda bersyukur anak mau. Kalau anak Anda tiba-tiba dipilih Allah mau di pondok, itu Anda tuh beruntung, wahai wali santri. Anak Anda beruntung. Di luar godaan luar biasa, apalagi anak gadis keluar, dia mungkin anak baik, anak yang menjaga diri, tapi di luar menggoda loh ya, mengganggu dan seterusnya. Tapi di pondok dijaga, wahai anakku, kalian harus bersyukur. Para wali santri, Anda harus bersyukur. Maka dari itu himbauannya, wali santri itu pasrah, jangan rewel. Orang tua kalau rewel, anaknya jadi bandel, susah diatur. Serahkan di pondok itu benar-benar. Pondok itu ngurusi santri, wahai para wali santri yang dengar suara, semoga ini sampai beritanya ke mereka. Karena apa? Repot ngurusi anak. Di sini sudah terbentuk oleh lingkungan. Anda tinggal bekerja dengan maksimal, cari rezeki yang halal, anak Anda tahajudan. Anda yang masih hidup ini hanya karena Anda masih hidup, wahai wali santri, nggak melihat pahalanya. Kalau Anda meninggal dunia, semoga panjang umur. Jangan begini langsung pengen mati dulu, antar sebaik-baik orang panjang umur. Kalau Anda meninggal dunia nanti melihat ternyata ini semua jadi pahala. Oh, kaya raya. Yang punya anak di pondok kaya raya, beruntung. Tolong sebagai wali santri agar putra putri Anda mudah dalam menuntut ilmu adalah tingkatkan kepatuhan dan kepasrahan wali santri. Saya punya umi istimewa. Saya berharap ibu-ibu kayak umi saya. Umi saya senang kalau saya mondok. Pasrahnya dengan mondok luar biasa. Suatu ketika, ini kisah. Yang namanya santri ya nggak ada yang nggak pernah melanggar. Pasti ada yang pernah tidak mau sholat jamaah mungkin ini. Cuman waktu Buya mondok tuh di rotan. Rotan itu kalau di telapak sakit tapi nggak ada bekas. Dan saya nggak kuat sakit, mesti dikasih lengan. Kalau lengan itu, ayo yang satu pondok dengan Buya mesti tahu gini. Kalau di lengan itu cepat tidak terasa sakit, tidak begitu sakit, tapi bekasnya ada hitam. Kebetulan terjadi pelanggaran, mau liburan. Akhirnya 3 hari kemudian pulang liburan, nggak berani buka pakai lengan panjang terus kayak orang soleh, betul tuh pakai lengan panjang, nggak dilepas-lepas gitu di rumah. Suatu ketika nggak sengaja lengan saya kebuka. Umi melihat, kenapa tanganmu? Sambil senyum, kamu nakal ya, kamu nakal ya, bagus. Itu yang dipukul adalah setannya, bukan kamu. Bagus. Oh, gitu ibu yang bener tuh. Ibu hari ini apaan begitu kan? Aku aja udah pernah pukul. Kenapa Ustaz berani pukul? Bukan ibu saya itu. Kalau ibu saya langsung pasrah. Oh begitu, nakal. Oh memang betul. Alhamdulillah saya punya ibu istimewa. Istimewa hari ini kadang-kadang anaknya dihukum sedikit komplainnya kayak perang dunia. Pantesan anaknya susah dididik. Patuh itu penting wahai wali santri. Kemudian untuk kalian anakku istimewa. Sudah pokoknya kali istimewa tidak usah saya bahas kalian. Tinggal rajin belajar, patuhi gurumu. Nanti ada nasihat terakhir buat kalian santri. Kemudian juga buat para guru, para ustadz. Ini adalah kerjaan yang istimewa. Bahkan kalau sudah di pondok ini, tukang bersih-bersih, tukang. Ada tukang sampahnya? Cuman itu kalimat salah. Tukang sampah itu kalian suka bikin sampah. Dia tukang bersih-bersih. Saya nggak enak kok tukang sampah ini dolim. Yang tukang sampah itu kalian. Ya enggak? Dia mah tukang bersih. Masa tukang sampah? Dia tukang bersih. Anda ini tukang sampah. Coba tukang bersih-bersih sampah itu. Kalau sudah di pondok dia mulia loh ya. Tukang masaknya mulia, tukang batunya mulia, asalkan tulus hatinya. Ada orang pada zaman Nabi kerjaannya perempuan. Nabi itu kalau di majelis begini ini kelihatan. Karena majelisnya pondok, bukan masjid Nabawi kayak sekarang, masih kebuka begitu. Jadi kalau ada orang mungut sampah itu kelihatan. Ada seorang perempuan tua ajus. Perempuan kulit hitam tua, kerjaannya mungut sampah. Nabi melihat, suatu ketika tidak terlihat lagi itu perempuan. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, hei sahabatku, mana perempuan yang biasanya mungut sampah di situ tuh? Dijawab, sudah tidak ada, Rasulullah sudah meninggal. Akhir Nabi meninggal dunia
Kalian tidak memberitahu aku hanya karena dia seorang perempuan tua kulit hitam? Maksudnya Nabi menegur. Kau remehkan dia, maksudnya gila kurang lebihnya maknanya. Kau remehkan dia, tunjukkan aku ke kuburnya. Allah. Nabi diminta untuk diberitahu kuburnya. Akhirnya ditunjukkan ke kuburnya. Lalu Nabi melakukan sholat jenazah di atas kubur. Itulah awal cara sholat jenazah bagi orang yang tertinggal. Jadi kalau kita tertinggal takziah, kalau ketinggalan jenazah sudah dikubur, kita dikubur jangan nganggur, sholat di atas kubur. Siapa yang pernah melakukan pertama? Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk perempuan pemungut sampah. Bayangkan Nabi nyari, Nabi didatengin, apakah akan diseksa orang ini? Tidak, akan mulia. Artinya biarpun jadi pemungut sampah, kalau sudah ada hubungannya dengan pondok, ternyata jadi mulia. Tukang masaknya mulia, apalagi guru-gurunya. Makanya kalau sudah dipilih oleh Allah untuk berjuang di pondok, kuatkan hatimu, yakini bahwasanya ini tempat mulia. Kalau mau hitung-hitungan, setiap anak pahalanya mengalir kepada Anda, wahai para ustadz dan ustadzah. Kalau urusan materi ini adalah ya saya paling menggoda. Kalau Anda berpikir tentang materi, Anda pikir betapa besar pahalanya. Mungkin di luar sana akan dapat duit lebih banyak, akan tapi apakah ada pahala mengalir untukku? Ini mana semua di sholat tahajudnya semuanya akan mengalir, termasuk kepada guru matematiknya. Jangan dianggap sepele. Ini kita satu tim, kalau masuk surga bareng-bareng. Maka jangan sampai ada kegelisahan berpikir untuk pindah dan hati-hati. Kalau Anda tidak mensyukuri nikmat besar ini, akan dicabut ini nikmat, lalu Allah akan pindah Anda ke sebuah tempat tidak bisa ibadah. Allah. Maka wahai para pejuang-pejuang di pesantren Al-Falah yang serius, yang semakin serius, keseriusan Anda harus Anda patuhi dengan 2 jam. Pertama, jam manajemen. Kalau sudah guru atau ustadz gak patuh ini, saya garap semuanya, boleh ya? Dihabisin semuanya. Karena saya cinta, saya pengen ketemu di surga bareng-bareng. Ya bisa semuanya biar mau. Karena ini saya seneng bangga. Ini jangan sampai nggak sukses gitu. Ini kan potensi-potensi dahsyat. Nah ini Anda, jangan sampai Anda berpikir untuk meninggalkan tempat. Jangan khawatir nanti dicabut oleh Allah nikmat ini lalu diganti dengan pekerjaan yang nggak ada nilai ibadahnya. Kalau Anda tulus, lihat bingung, ada suatu ketika ada pertanyaan, tapi ini serius dan pertanyaan itu masuk akal. Bu ya, saya itu sebagai guru di pesantren tuh kayaknya ngalah-ngalahin wanita karir, jarang ketemu anak dan sebagainya. Oh beda, wanita karir cari fulus. Kalau kalian cari pahala dan kalian cari janji Allah. Apa janji Allah melalui lisan Rasulullah? Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau kalian nolong anaknya orang, anakmu yang ngurusi Allah langsung. Kelihatannya kalau Anda kurang serius, anaknya banyak ketinggalan, anaknya baik, tapi kalau Anda tulus dengan Allah, anak Anda akan dibimbing oleh Allah. Makanya yakin wahai para pejuang, Anda di tempat yang mulia. Saya rindu istiqomah tuh. Ada sebagian itu begitu gampang goyah. Biasakan dengan kesederhanaan. Ada yang menjadikan masalah orang biasa hidup foya-foya. Sampai kita guyoni kalau di pondok sana di Jawa, yang tidak biasa sederhana itu repot. Ada ustadz gaya hidup, makannya di warung, makannya beli sana ini, terus nggak mau makan jatah pondok. Tak bilang yang biasa begitu dijamin banyak utang dia. Karena gaya hidupnya sudah nggak benar. Hidup sederhana. Dengan Masya Allah, Mama sehat. Uminya Ustaz Arifin, Masya Allah. Jazakallah. Belum ketemu dari kemarin, mohon maaf. Insya Allah. Baik, ya, seperti itu. Jadi tolong bersyukur, nikmati. Kalau masalah berpisah dengan suami, kalau tempatnya sama-sama bekerja, ketahuilah itu suaminya ada berjuang di sini dah. Coba sebetulnya waktu Anda berpisah berjuang ini adalah Anda nabung rindu untuk ketemu nanti sore. Nempel terus juga kurang nyaman. Ada jeda sibuk ketemu lagi, jeda sibuk ketemu lagi. Makanya tolong yang maksimal kalau jadi pengurus. Kemudian ada jam dakwah, ada jam manajemen. Jam manajemen harus Anda patuhi. Yang tidak patuh dengan jam manajemen nggak bisa jadi juru dakwah, bukan orang tulus itu. Karena apa? Setiap menit yang Anda lewati itu ada hitungannya.
Barangkali ada uang barokah yang Anda ambil. Saya tidak pernah ngomong gaji. Sebab ustadz tuh kalau mau digaji berapa bisa gaji, uang itu urusan dengan Allah, mahal banget. Biasanya kalau untuk para ustadz itu saya gelari dengan uang barokah. Ya. Bukan gaji, gaji kan biar berapa mau digaji, mahal banget ya. Baik, uang barokah. Jadi uangnya berkah nanti. Lihat. Kalau uang pertama jam manajemen. Kalau ada ustadz, mohon maaf ustadz kalau saya menyakiti hati Anda, tapi ini tanda cinta. Ada ustadz yang suka telat, ada kan? Penyakit itu. Biarpun 5 menit kali setahun, ngitung aja. Nggak boleh, itu nah. Yang itu namanya jam manajemen. Jam manajemen Anda harus serius. Kemudian Anda ini kalau di pondok, tanda ketulusan Anda adalah bukan masalah. Kemarin bertanya gimana saya terima gaji dan sebagainya. Apakah saya ikhlas? Oh iya, bisa saja ikhlas. Anda terima gaji, terima uang barokah, biasa. Cuman tanda ketulusan Anda harus punya jam baru, yaitu jam dakwah. Makanya jamnya seperti Anda ada jam manajemen, kemudian jam dakwah. Setelah keluar jam manajemen, Anda masuk jam dakwah. Biarpun di rumah Anda berpikir bagaimana mengembangkan potensi santri, bagaimana kemajuan pondok, bagaimana mikir, Anda punya jam dakwah. Itu tanda ketulusan Anda. Makanya jangan sampai di sini tidak tulus, jangan sampai Anda itu seperti ayam mati kelaparan di lumbung tadi. Ini tempat istimewa, tempat berkah, tempat pahala. Masa di dalam pondok nggak dapat pahala karena kurang tulus hatinya. Anda yang tulus, ini nikmat. Pahala luar biasa. Semuanya para asatid yang serius karena Allah. Kemudian untuk anak-anakku semuanya, sekarang giliran kalian akan biar picit ya. Anda menuntut ilmu tidak susah, nak. Mudah. Asalkan tahu caranya. Ikan banyak di kolam, tapi kamu tidak tahu cara nangkepnya, kamu kejar lari, ikan nggak ketangkep. Ambil jaring baru ketangkep, kan begitu. Nuntut ilmu pun ada caranya. Biarpun menghafal, tapi nggak ngerti cara yang benar, maka tidak akan dapat ilmu. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Maka yang pertama anakku, untuk mendapatkan ilmu dari gurumu, yang pertama kalian harus cinta kepada guru, membangun cinta kepada guru. Bagaimana membangun cinta kepada guru? Yang pertama, ini kalau tidak punya cinta kepada guru nggak akan bisa ngambil ilmu, biarpun gurunya Nabi Muhammad. Sudah. Orang belajar dengan Nabi Muhammad, setiap hari belajar dengan Nabi, menghafal hadis, ayat Al-Quran turun, dia menghafal. Akan tetapi dia tidak cinta dengan Nabi, maka jadilah dia Abu Jahal. Abu Jahal itu cerdas. Kalau hari ini mungkin profesor doktor juga dia tuh. Abu Jahal. Karena apa? Semua ayat Quran turun dia menghafal. Omongan Nabi apapun dia harus tahu. Kalau dia pergi bayar orang lah ibaratnya. Suruh nyatet Muhammad ngomong apa, usurnya itu. Tapi di hatinya tidak ada cinta kepada Rasulullah, maka dia tidak mendapatkan ilmu. Maka yang harus dibangun adalah cinta. Lah untuk menumbuhkan cinta apa anakku? Tolong lakukan ini. Mendoakan guru. Khusus yang murabbi guru semuanya. Kalian baca wajah-wajah mereka, kalian doakan. Imam Ahmad ibn Hanbal bercerita bahwa demi Allah semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku doakan guruku Imam Syafi'i. Buya kalau dalam satu sholat saja tidak doain guru, kok saya durhaka? Sudah saya anggap saya durhaka sekali. Mendoakan guru, dalam semakin banyak kalian mendoakan guru, semakin besar keberkahan yang kalian dapat. Jadi kalau murid mendoakan guru itu kepentingan murid, jangan bilang kepentingan guru, kepentingan murid. Sebab kalau guru itu sudah didoakan, disebutkan dalam hadis Nabi, Allah dan malaikatnya mendoakan pengajar seorang guru sampai penghuni laut. Atahitanul bahar, segala kehidupan yang di langit di laut itu mendoakan guru. Jadi kalau kalian biasa mendoakan guru kalian, maka sesungguhnya itu keberuntungan untuk kalian. Makanya biasanya perlu ditertibkan, ada fawatih. Pokoknya harus caranya atau disusun di bab terakhir sebelum doa harus dibaca wajah guru-gurunya. Tentunya ada guru yang sangat inti, misalnya guru murabbi, guru ini baru nanti secara umum. Tapi jangan sampai tidak mendoakan guru. Ini yang pertama. Kalau kalian tidak mendoakan, kalian yang rugi. Yang kedua adalah untuk menumbuhkan cinta. Jangan berani-berani menyebut kekurangan guru.
Semua guru punya kekurangan, hei anakku yang soleh. Kalau kalian cari guru yang tidak punya kekurangan sampai mati gak punya guru. Karena gurumu itu manusia. Cuman kehebatan seorang murid adalah kalau dia tidak mau melihat kekurangan guru. Orang-orang dulu itu kalau mau belajar, sebelum keluar rumahnya mau ke rumahnya guru itu bawa duit, sedekah kepada fakir miskin, lalu minta kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib dan kekurangan guruku dari mataku, aku tidak akan melihat dia berkat sedekahku ini. Jadi bersedekah minta kepada Allah agar tidak melihat kekurangan gurunya. Sampai begitunya. Karena kalau sudah melihat kekurangan gurunya, ini bahaya, menghilangkan cinta dan sebagainya, menjadikan tidak dapat ilmu. Makanya kalau ada murid nyari-nyari kesalahan guru, berarti dia murid sengsara dia. Guru pasti punya kesalahan, namanya manusia kok. Tapi murid yang hebat adalah yang tidak dibuka oleh Allah matanya untuk melihat kekurangan guru. Makanya anakku semuanya, jangan kalian menyebut kekurangan gurumu. Tentu ada mungkin kalian melihat. Kalau memang kamu cinta pada guru, doain dengan doa kebaikan. Jangan menyebut kekurangan gurumu. Ada santri itu Masya Allah, cuman jadi dagelan, kayak lawak. Di pondok dia paling terkenal untuk nyifati gurunya. Jadi semua tahu, gurunya kalau lagi ngomong pasti gini, gurunya kalau ngomong ada gini tahu, gurunya kalau ngomong tuh jempol kakinya tuh bertemu dua, dia hafal aja. Cuman kita dulu menikmati juga, bodoh juga sudah. Wah, kalau menanggap dia itu ketawa. Kalau ustadznya gimana? Tadi tahu dia. Ada ustadz kalau ngomong mesti dikit-dikit ngomong gini. Ini dia hafal. Kita pun tidak pernah perhatian sebenarnya, gara-gara si setengah manusia kan itu. Gara-gara itu akhirnya kita melihat, iya benar juga, usah gitu. Saya ngomong gini, kita lagi. Lagi benar. Alat, salah. Paham dia. Allah, ini kok matanya mata jelek ini. Hati-hati anakku semuanya ya. Jangan sekali-kali kalian pengen tahu kekurangan gurumu. Kemudian ini untuk bangun cinta. Ketiga, untuk bangun cinta, sebut kebaikan gurumu. Itulah tradisi ulama kita. Maka istilah manaqib yang selama ini dibaca itu apa sih? Untuk menumbuhkan cinta agar ilmunya mengalir. Manaqib Syabdul Qadir Jailani, manaqib guru ijek guru, sekumpul manaqib dibaca biar kalian tambah cinta. Bukan saja manaqib orang-orang besar, guru kita pun harus tahu bahasanya dia sebutkan kebaikannya kepada temanmu. Kapan kamu menyebut kebaikan di hadapan temanmu, temanmu tambah cinta. Karena kamu menjadi sebab temanmu cinta, Allah kasih cinta di hatimu. Gitu loh. Begitu sebaliknya, kalau sudah ada anak berani ngomongin kejelekan, diomongkan ke anak lain, anak jadi benci, berarti kamu merusak temanmu. Ini yang pertama, menumbuhkan cinta. Disitulah nanti bahasa cinta itu indah sekali, sehingga kamu itu duduk tuh nyaman dengan guru, enak. Baik, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ilmu dengan mudah harus punya adab dan tata krama, akhlak, adab, kepatuhan. Jangan biasa bangkang. Kalau kamu melanggar, bersalah, tanggung jawab dengan kesalahanmu. Yang dibukul adalah bukan kamu, iblis ke setanmu yang dibukul. Jangan berbohong. Termasuk diantaranya adab yang luar biasa dahsyat adalah, dengar nih, jangan mudah pindah pondok pesantren. Itu penyakit. Karena itu udah punya adab dengan gurunya. Biasanya itu anaknya orang kaya, anaknya kiai, anaknya orang berpengaruh, itu ada. Gampang saya, anak cerdas. Itu gampang pindah pondok, naudzubillah. Itu ujian sebetulnya. Sebab pindah pondok itu suul adab, nah. Makanya kita ada al-bahjah, tidak nerima santri yang pernah mondok tempat lain, kecuali ustadznya telepon sendiri atau nyerahkan, itu baru. Dan hendaknya para ustadz juga menghargai, harus punya prinsip ini. Jangan diterima itu, Pak. Itu anak kurang ajar. Kalau saya nerima anak yang pindahan tanpa izin, wah dia kurang ajar sama ustadznya, nanti sama saya juga kurang ajar nanti dia. Saya tidak mau dia. Minta izin ya Syekh, saya minta petunjuk kalau pindah ke sini gimana. Kalau dari sini tetap. Kalau sayang ya, sampai begitu mengakarnya tradisi tarbiyah ini, kalau di Jawa itu adalah bahasa Arabnya al-intiqal, alamat konyol. Konyol ilmunya. Jadi jangan sayang ya, kalau kecuali sudah tamat jenjang tertentu, diizin sama guru melanjutkan, oke. Cuman pindah-pindah itu, pertama kalian menyesuaikan baru lagi. Ilmunya tidak sambung, su'ul adab pada guru. Sampai kalau memang ikatanmu dengan guru baik, sampai menikah pun tidak perlu ngomong. Minta petunjuk. Ngomong sama santri nikah, ini ustadznya ada yang jomblo. Ada jomblo? Ada?
Saya itu tidak begitu menarik duduk sama orang jomblo, mukanya kusut. Mana Ustaz jomblo? Ustaz jomblo, mukanya kusut orang Ustaz jomblo. Bikin kusut juga kita. Habis ini kalau tidak menikah keterlaluan. Ada yang belum nikah? Ustaz, yang salah mudir. Banyak pilihan juga. Insya Allah. Nah, kalau saya buka pintu halal, halal dibuka yang mudah. Bismillah, belajar dulu kalau kalian anakku. Jadi apa tadi sayang? Adab ya, tata krama. Jangan soal adab. Makanya anak tuh patuh tuh ada berkah. Ada anak tuh disuruh guru tuh bandel, masya Allah. Dia sebetulnya dia membuat penghalang sendiri, mempersulit ilmu masuk ke hatinya. Maka semakin kalian patuh, semakin mudah ilmu kalian dapat. Baik, yang ketiga penutup. Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang ketiga adalah khidmah. Khidmah itu adalah pembuktian cinta dan adab. Khidmah itu kalian merendah. Khidmah pokoknya terserah guru saya suruh ngapain. Biarpun kalian paling cerdas, paling alim, kok ternyata gurumu kamu bersihin WC, kamu bersihin WC. Biarpun ternyata khidmah lebih luas, kalian mengajar dan sebagainya. Jiwa khidmah, termasuk jiwa khidmah itu gini anakku yang soleh, dengar. Jika di sana ada lampu nyala di siang hari, kalian harus terenyuh. Saya akan matikan demi Allah, demi Rasul, dan demi guruku. Itu loh malu. Ada sampah keleleran, kalau kamu biarkan, kamu tidak punya jiwa pengabdian. Coba, itu sampah. Guruku tidak senang ini kalau sampah ada di sini. Kamu ambil, pungut, itu sebetulnya kalian mencari keberkahan. Dalam banyak hal, intinya khidmah itu penting. Makanya sudah tamat, minta guru saya mau diapain. Saya minta izin kalau diizin keluar. Kalau suruh khidmah, khidmah. Biasanya yang susah lagi-lagi ini yang punya pondok, sudah mulai pintar, cerdas, maunya sendiri. Kadang pengen cepat pulang, jangan ngomong, nanti dilarang lagi. Ya dilarang. Nah ini nggak boleh. Sifat sombong itu khidmah. Kalau mau keluar dari pondok harus minta izin dari guru dengan serius. Ya, khidmah. Kalian minta khidmah. Ada sebagian pondok khidmah itu menjadi satu impian, sehingga kalau sebagian tempat kalau pengen ngukum santri di kelas tinggi tidak dikasih tugas. Jadi semua tahu yang dapat tugas adalah dia bermasalah. Tidak dikasih tugas. Kenapa? Dia bermasalah. Nangis ya. Insya Allah itu sayang, masya Allah. Harapan Buya, kalian sukses semuanya. Salam sayang, salam cinta untuk ayah ibundamu. Ayahmu bakal denger ini kan. Sehingga ayahmu pasrah, kalian patuh, guru-guru kalian serius. Masya Allah indah bertemu di dunia dan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama sayang ditulis. Untuk memudahkan belajar harus ada mahabbah, cinta. Cinta adalah dengan banyak mendoakan, dengan jangan menyebut kekurangannya, dan banyaklah menyebut kebaikannya. Yang kedua harus ada adab dan tata krama. Yang ketiga harus ada khidmah kepada guru. Jadi harus dihafal dan dirasakan oleh santri. Masya Allah. Ini saja. Tadi kita pesan ada tanya jawab. Tonton. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2 ya. Buya, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Buya tentang saya yang terkadang ketika melihat santri yang memiliki kelebihan atau memiliki banyak kepala itu merasa iri, padahal saya sudah merasa sadar diri. Itu Sayangku anak soleh, ngiri itu bahasa ada dua makna. Ada ngiri yang diperkenankan. Ngiri yang jelek adalah kamu melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang lalu kamu berusaha untuk menghapus, menghilangkannya. Itu ngiri yang busuk. Tapi ngiri yang kamu ingin seperti dia tanpa kamu mengganggu dia, namanya ghibthah. Itu ngiri yang disanjung. Misalnya ada anak cerdas, pintar, rajin, saya ngiri kayak dia. Ada orang banyak sedekah, saya ngiri kayak dia, tapi tidak mengganggu dia. Bahkan malah membantu dia untuk semakin sukses.
Nah, yang ngiri terpuji. Jadi nggak apa-apa, ngiri itu sebenarnya bahasa lain dari semangat belajarmu yang tinggi. Itu. Jadi apa-apa. Cuman Buya ingatkan kepada kalian semuanya. Ada dua model manusia. Di saat dia punya kelebihan otak, akal cerdas itu ada sombong. Sombong. Jarang tahajud, jarang ibadah. Biasanya yang suka rajin-rajin ibadah itu yang gampang nggak lulusan itu. Yang cerdas enggak, enggak ya. Kalau kamu cerdas, sayang harus juga dekat kepada Allah. Nah, jadi ada dua tanda orang sombong, yang sombongnya kelihatan langsung, ada sombong yang nggak kelihatan. Sombong yang nggak kelihatan itu siapa? Dia itu nggak lulus, kemudian ngedon. Itu adalah sombong nggak kecapean. Orang yang ngedon itu sebenarnya dia itu pengen sombong, cuma nggak punya modal dia. Makanya sombong jelek, ngedon juga jelek. Kalau ada orang tiba-tiba saya kok runtuh, nilai saya jeblok, saya akan bangun, tapi saya tidak boleh runtuh. Lalu keluar dari pondok, berhenti. Itu tanda. Sebenarnya dia mau sombong nggak sempat ya. Maka saya paham dua ini. Ini adalah dunia, adalah masalah mental, psikologi anak. Dia tuh pengen sombong, cuma nggak sempat. Makanya karena dia pengen kayak dia nggak bisa, jatuh runtuh dia. Tapi kalau anak tulus enggak, dia tidak lulus. Hari ini tidak lulus, tapi besok akan lulus. Nggak usah ngedon sayang ya. Nah, kalau itu dibiarkan, kalau menjadi penyakit ngedon berarti sebenarnya sombong, tidak kecapean. Tapi kalau kamu ngiri yang baik, maksudnya temanku harus sukses, saya harus ngejar di belakangnya. Kalau ternyata kamu tidak bisa mengejar, jangan ngedon. Bahkan kalau ada seandainya, semoga tidak ada di antara kalian. Seandainya ada, masya Allah, ada anak tuh hebat, menghafal satu tuh selalu lupa dua. Pokoknya susah ngafal, bebel. Jadi hafalan satu, lupa dua. Hafal satu, lupa dua. Bayangkan susah. Tapi rajin belajar. Sampai pulang ke rumah dianggap bahlul juga. Ketahuilah, kalau niatnya benar, nanti kalau meninggal dunia, sudah nengkreng bersama ulama. Yang penting niatnya benar. Sudah serius belajar. Ya sayang ya, jangan ngedon. Kalau seandainya kamu tertinggal, nggak usah ngedon, patah, enggak. Jadi ingat dua penyakit dalam menuntut ilmu, sombong tadi, nggak dapat ilmu, atau sombong yang benar-benar ditampakkan, atau sombong yang tersembunyi, yaitu ngedon. Ngedon itu sombong ya, belum sempet, belum kelihatan, itu saja ya. Sayang, ada yang tanya lagi? Soleha? Silakan, silakan Ibu Ustazah. Wah, dibegal. Saya dulu, apakah ini berhubung ini perempuan, apakah bisa menaik masalah perempuan? Ya. Boleh, biarpun saya laki-laki, saya tahu perempuan. Baik, sekali lagi, biarpun saya tidak head, saya ngerti ilmu head. Sebetulnya ilmu head itu, saya ngajar head itu lama. Saya dulu tuh saya ngajar head, cuman kok bulat. Kalau ngajar lagi tuh harus pakai buka buku lagi. Bayangin, saya saja yang nggak ngerasain head pusing, bagaimana yang sudah head suruh belajar lagi. Akhirnya kita coba, kita olah, kita ramu sampai kita simpulkan, kita punya catatan. Maka kita punya fikih head praktis. Ada dua buku kalau buku Buya. Yang buku tebal ini kalau Anda baca, itu dengan metode yang biasa dipakai selama ini dipahami oleh kitab-kitab di sama. Kemudian buku kecil itu saja yang diperlukan. Kita bisa kursus head hanya 30 menit. Jadi ada rumus head dan sebagainya, cuma jangan hari ini, saya mau pulang. Nanti. Ada rumus head itu ringkas. Saya buat fikih head praktis. Tidak ulang dari mazhab Syafi'i, tidak usah khawatir, saya Syafi'i.
Kalaupun saya tambahi madhab-madhab lain, pasti saya akan usulkan di situ. Karena haid itu mudah sebenarnya, ada rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya itu sangat jelas, sangat mudah. Adapun masa yang ditanyakan adalah apakah sufrah kudroh, apakah keruh dan kekuning-kuningan adalah termasuk darah haid atau bukan. Nah ini kan ulama kan berbicara buat macam-macam versi pendapat ya. Tentunya kalau makanya para laki-laki tolonglah, Anda itu tidak pernah haid jangan digigit muktamad. Tersiksa itu perempuan dengan muktamad. Anda tidak pernah haid, yang pernah haid itu pusing, makanya jangan kasih kaul muktamad. Kasih sedikitlah pendapat yang kedua mazhab Syafi'i bahwasanya keruh itu akan dianggap haid kalau masih di hari kebiasaan haid, itu saja. Kalau di keluar dari kebiasaan haid, biarpun muktamad haid jangan dianggap haid, biar gampang deh, cepat mandi, cepat ngajar, cepat ini. Jadi begitu. Jadi selagi misalnya ibu yang solehah biasanya haid 7 hari. Tak taunya di hari yang kelima kok ada keruh sama kekuning-kuningan. Maka karena masih di hari kebiasaannya, di hari ke-6 dan 7 masih dianggap haid. Hari ke-8 sudah tidak usah. Ini gampang. Kalau ternyata saya ini Masya Allah, mohon maaf, permasalahannya banyak. Bu ya, suami saya lagi pulang. Ini lagi keruh, bagaimana ini? Lagi keruh, mohon maaf. Kemudian apa? Saya harus ngajar ini. Kemudian macam-macam banyak urusan dengan mau bulan puasa. Saya sudah banyak utang puasa sampai sekarang belum bayar lagi seperti itu. Saya nggak punya usaha. Ini gimana ini? Wah ini. Kalau sampai sufrah kudroh dianggap haid lagi, kacau dia. Perempuan nggak puasa lagi, kasihan. Sudahlah lompat mazhab lain. Selain mazhab Syafi'i, sufrah kudroh adalah bukan haid. Untuk kemudahan. Nah, ini ulama mengatakan itata'u rukhas, bukan tata'u ruswas, tata'u syada'id. Ini saya ada bukunya ini Mas, saya punya buku talfik. Untuk kemudahan bolehlah. Ini malah yang menjadi tidak sholat menjadi wajib sholat, yang tidak puasa menjadi puasa. Masa tata'u rukhas itu? Tata'u syada'id saja. Ini makanya dipermudahlah. Jadi Bu, saya ada ilmu haid praktis. Jadi cukup 30 menit, tidak usah nulis bukunya, tapi matanya tidak boleh kedip kalau belajar sama saya. Karena itu konsen, baru nanti saya tanya. Ada rumusnya dulu, nanti praktek gampang, 30 menit. Baru nanti 30 menit saya tinggal, didiskusi sama temannya, 30 menit lagi kita tanya jawab. Namanya haid, kita ada buku haid. Namanya apa? Cerdas memahami darah wanita. Ada bukunya warna pink lagi. Ada bukunya warna pink, ada enggak? Ada buku contohnya. Nanti ada buku 2, yang gede sama yang kecil. Yang gede gak usah dibaca, itu adalah untuk perbandingan saja dengan pendapat-pendapat yang lain. Jadi begitu ibu yang solehah. Baik. Itu yang belakang sudah tenang, jangan dipegang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian juga ada yang ditugaskan untuk menentukan sapi seperti agar tidak terlambat dan lain-lain. Terkadang ada anggota santri tersebut bahwa apa yang dilakukan itu terlalu keras atau apa sehingga membuat akhirnya seperti ada sedikit rasa tidak suka pada kita. Nah, bagaimana menghadapi itu juga agar kita tetap lurus dalam memahami ibadah? Baik, saya Mas. Ada 2 nasihat supaya saya tidak salah. Yang pertama, anak-anakku semuanya. Anakku semuanya kalian dengar. Kalau ternyata ada pengurus dan sebagainya, kalau mengingatkan kamu dengan nada sedikit keras, kamu harus paham bahwasanya itu kebaikan untukmu. Dan bisa jadi ngomong kerasnya itu adalah sebetulnya sebabnya mungkin ada temanmu yang telah bikin kesel juga. Justru kamu harus paham kalau guru keras begitu, kalian harus segera buka hati agar berkah hidupmu. Jangan gampang menentang, wah ini ustaz nggak melalui, kenapa ngingetin saya nggak lembut? Karena yang diurusi bukan kalian kok. Kalian baik, tapi teman kalian ada yang bandel. Jadi maksudnya dengan cara apapun, itu kamu yang menyesuaikan, kamu belajar anakku. Saya pernah teringat suatu ketika, saya belajar, ngatur guru tuh nggak boleh. Belajar di Yaman itu saya dengan seorang mufti namanya Syekh Fadl. Syekh Fadl itu kalau bahasa Arabnya bahasa Arab amiyah, bahasa Arab tarim, saya nggak paham. Saya mau belajar pengen paham, bahasanya nggak paham, pusing deh. Karena nggak paham sudah berbulan-bulan nggak paham. Ngadu ke Habib Abdullah Baharun. Bahasanya sebenarnya bukan kita ngritisi guru, enggak. Kita hanya ngomong, Bib, apakah tidak sebaiknya para dosen, karena kita akan banyak orang dari luar tarim, apakah tidak sebaiknya kalau dosen itu pakai bahasa fusha itu gimana? Kenapa? Saya itu nggak paham sampai sekarang bahasanya Syekh Fadl.
dimarahi saya. Ente mau ngatur guru, kamu yang belajar bahasa Karim. Dimarahi saya. Wah, ini adalah tatahkam Ustaz. Jangan ngatur Ustaz itu. Jangan ngatur Ustaz. Marhaba. Akhirnya mendeleng, tetap belum paham-paham. Tapi mungkin berkat mendelengnya, akhirnya Allah beri pemahaman dengan cara yang lain mungkin itu. Akhirnya saya berani, jangan biasa protes dengan guru atau nggak berkah anakku. Mungkin gurumu kurang baik caranya, jangan biasakan protes. Sebetulnya ini adalah sebetulnya modal nasihati Ustadz yang salah tadi sebetulnya. Coba saya mulai dari sini. Nggak boleh begitu, wahai para ustadz. Sebaiknya ini pribadi juga nggak boleh depan murid, tapi murid takut nyalain dulu tuh, disalahin sama Buya. Nggak boleh begitu ya. Jadi sebaiknya apapun bentuknya lakukan dengan cara terbaik dulu, dengan kelembutan, dengan bahasa santun. Jangan langsung ketebak-ketebuk. Itu penting juga. Karena dengan lembut mereka juga mudah tunduk, mudah patuh. Biasakan. Cuman kadangnya orang bermacam-macam. Ya biasanya para mudir bisa juga orang itu punya kebiasaan keras. Ada yang dia sudah kena mental juga. Sehingga gampang marah sama orang. Makanya harus benahi dua sisi. Khawatir kalau nasihat ini toh ini anaknya nggak benar juga. Memaklumin, jangan marah dengan guru. Saya punya guru tuh, dulu tuh ada suka marah. Orang dari Mesir, buta. Orangnya buta. Cuman sering marah. Cuman pinter dalam segi bahasa. Dia guru survei namanya Dr. Mahmud. Kalau kita terlambat sedikit buka lembaran marah itu habis-habisan, sehingga banyak yang tidak senang, tidak berani baca. Tapi saya paling senang, kenapa? Justru dengan kerasnya dia, sedikit salah saya pasti dibetulin. Makanya saya rajin baca di depan beliau. Biarpun dimarahi saya biasa, sudah senang. Karena saya sudah tahu gayanya begitu, ngapain dipikirin. Jadi saya tenang marah, selesai. Nanti kalau santri muridnya bikin marah, dan dia bilang, demi Allah saya tidak masuk kelas, saya dapat duit karena bayar kafarah. Ente bikin masalah, sampai saya sumpah tidak masuk kelas. Nah, gue duit, saya dapat duit. Memang orangnya marah bukan karena dendam, memang gayanya muka marah. Cuman Anda jangan nyerah dengan sifat begitu. Jadi seperti itu ya, tolong kelembutan dengan cara yang baik dulu dan sebagainya. Karena kita pengen tetap mewujudkan keindahan dalam segala kehidupan di rumah kita dengan anak kita. Jangan anak langsung dimarah-marahi, peluk dulu, dibisikin di telinganya, apa sih salahnya? Kan itu. Anda pengen niat baik bangunin suami tahajudan, jangan bangun, enggak. Kupingnya digigit, nanti bangun dia. Bangunin kok pakai bangun, ketebuk. Bangun sendiri, itu ngomongin nanti. Subhanallah, keindahan perlu dibangun. Buya itu kadang menjadi guru cinta, bisa rumah tangga, kadang jadi guru fikih. Agak serem, kadang guru akidah lebih serem lagi nanti. Nah ini, jadi macam-macam. Kalau lagi guru cinta, waduh, awet muda semuanya. Nah ini, ada kadang. Jadi kita kadang berubah-ubah model, tergantung mau model apa sekarang. Nah gitu. Ini sekarang saya jadi guru, saya kepada kalian adalah sebagai saudara, karena Buya sayang kepada kalian, pengen Buya kalian sukses, kalian belajar tenang, kalian hormat ke guru, keluar jadi orang-orang sukses. Itu harapan Buya. Cukup ya? Ada lagi? Sudah diwakili dari asal itu mungkin ada satu. Kalau tidak ada di sini ada satu dari sakti ini pada sakti atas nama Ridho kelas 3 ini dari Banjarmasin yang menanyakan izin tanya dengan menurut dia santri sejati itu seperti apa? Ingin memberi santri yang sejati dan apa syarat-syarat yang dia agar kami bisa menjadi santri yang sejati. Ini pertanyaan yang terakhir. Sederhana, namanya santri harus menyadari diri santri. Urusan dengan Allah. Siapakah makhluk hamba yang dicintai oleh Allah? Hamba yang merasa dirinya seorang hamba. Maka itu yang dicintai oleh Allah. Santri yang paling hebat yang menyadari dirinya santri, jangan sok jadi guru. Makanya kadang-kadang anaknya kiai itu ke pondok merasa anaknya kiai, salah. Ente santri, jangan merasa anaknya kiai. Ayo, ya. Anaknya pejabat datang ke pondok ngerasa anaknya pejabat, ya nggak bisa. Kamu jadi rasa santri, sadari dirimu santri, maka karena santri kamu murid, maka penuhi 3 tadi. Tumbuhkan cinta kepada gurumu. Kamu harus bisa beradab, kamu harus mencintai atau bisa khidmah, maka itu menjadi santri sejati. Itu jawabannya adalah kuliah hari ini. Insyaallah. Cukup insyaallah. Terima kasih, mohon maaf.
Mulai tadi pagi itu berangkat saya lupa kopi. Makanya saya terakhir pagi itu berapi-api karena ngantuk. Hari ini banyak ngantuk lagi. Tapi belum masuk, belum keset. Yes, para sayang ya. Sampai ketemu lagi, doain Bu ya, doain. Ya sukses semuanya. Bismillah, alhamdulillah, amin. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Berkailah pesantren ini. Sebentar, ada yang tertinggal. Donatur tuh. Hanya orang cerdas yang jadi donatur. Dia sudah meninggal yang bangun masjid, pahalanya mengalir sebanyak anak ini. Dia sudah meninggal yang bangun pondok itu, pahalanya mengalir, dia sudah mati. Hei para donatur, Anda ini orang paling licik yang benar. Dia enak-enak pakai mobil mewah, tidur di rumah mewah, dapat pahala. Enak dah. Ustadznya ngajar setiap hari capek ya. Ini makanya jadi orang kaya itu yang pinter, dengar. Orang kaya yang senang ke pondok, bangun pondok, bantu ustadz, dia menikmati di rumahnya dengan mobil bagusnya, dengan rumah mewahnya, tapi yang bangun pondok, pahalanya ngalir ke dia. Nakal ya. Orang kaya nakal, tapi nakal pinter begitu. Makanya kami sampaikan kepada donatur dimanapun mungkin ini nyampe berita ini beliau. Anda ini beruntung, maka jangan ragu. Ibadah itu macam-macam. Ada ibadah sifatnya pahalanya qasiroh. Ada orang tuh ibadahnya hanya itu saja. Umroh itu hanya untuk Anda saja. Sholat malam bagus, ada sholat malam, tapi ada ibadah yang panjang pahalanya, ibadah yang berjuang di tempat semacam ini. Semua anak sujud di sini pahalanya mengalir kepada Anda, wahai para donatur. Lah kok Anda pinter? Makanya donatur cerdas itu seperti itu. Donatur itu kan orang kaya. Orang kaya itu paling paham waktu SMP dulu prinsip ekonomi. Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Itu hanya berlaku di pondok. Coba bangun pondok sekali, pengeluaran sekecilnya, coba pahalanya nggak beres-beres, nggak berhenti. Nah ini adalah prinsip ekonomi yang berlaku hanya di pondok. Makanya donatur saya ketinggalan, biasanya saya semuanya biar mendengar supaya semakin semangat itu pondok, apalagi sudah 5.000. Kalau bisa 2 tahun lagi 10.000 umat yang diselamatkan Allah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dendam dan dengki ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami ingin lihat wajah-wajah ini kelak di surga ya Allah. Jadikan mereka adalah anak-anak yang dibanggakan orang tua mereka. Jadikan mereka umat yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan mereka murid-murid yang dibanggakan oleh guru-guru mereka. Dan jadikan para pejuang-pejuang yang di sini adalah pejuang yang ikhlas ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan ya Allah, untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini, yang berjuang dengan ilmu mereka, yang berjuang dengan harta mereka, yang berjuang dengan tenaga mereka, yang berjuang dengan pikiran mereka, yang berjuang dengan panjatan doa di tengah malam ya Allah. Kami ingin ya Allah punya kawan yang banyak untuk bersama-sama menuju surgamu. Dan kami mohon jauhkan kami dari fitnah, ampuni segala kesalahan kami dan dosa kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, lestarikan pesantren ini ya Allah. Lestarikan pesantren ini ya Allah. Jadikan ini pesantren di dunia hingga kelak di surga ya Allah, bertemu kembali dalam kemuliaan. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ada santri yang hatinya gundah, hatinya gelisah, kami mohon pandang dengan kasih sayang-Mu. Jadikan setelah ini menjadi cinta pesantren, menjadi senang hati mereka di tempat ini ya Allah. Dan jika ada di antara para pejuang yang hatinya gundah ya Allah, mulai mendengar bisikan-bisikan syaitan, kami mohon ya Allah, bersihkan hati mereka sehingga mereka semakin mantap untuk berjuang di tempat mulia semacam ini. Dan mudahkan segala urusan mereka, urusan rezeki mereka, urusan keluarga mereka, urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, seperti Kau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Jauhkan kami dari fitnah, menfitnah dan difitnah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan siapapun yang berjuang di tempat ini, yang berderma di tempat ini, berikan pada mereka segala kebaikan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, kesalahan kami. Dan kami mohon jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami
Kami masih ingin bertemu dan bertemu di dunia dalam kebaikan, dalam keindahan, dalam kemuliaan hingga kelak di surga ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.